Insya Allah nantinya di bulan depan akan ada suatu gebrakan baru. Wah, gebrakan baru. Ditunggu aja nanti langsung dari Komisi 1 yang jelasin apa itu gebrakan barunya. Justru banyaknya perbedaan pendapat itu berarti akan banyak memunculkan ide-ide baru. Kalau memang ada teman-teman yang mau hubungin langsung dari Senat Mahasiswa nggak masalah. Apalagi saya pribadi dari Komisi 1 tuh kami membuka komunikasi penuh kepada semua mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama kita di KPI Berbagi. Hari ini bersama aku Najwa Ramadhania Mustafa. Kali ini kita akan ngobrol santai nih, tapi berbobot tentang seputar kegiatan kampus. Nah, di sini kita bersama teman-teman dari Senat Mahasiswa nih. Di sebelah Najwa ada Wakil Ketua dari Senat Mahasiswa yaitu Kak Windy dan Ketua Komisi 1 yaitu Kak Dila. Ya, kali ini kita akan bertanya nih tentang kegiatan mereka yang ada di kampus serta visi dan misi mereka menjadi Senat Mahasiswa. Nah, langsung aja nih, Najwa mau nanya nih ke Kak Windy. Pertanyaan pertama nih Kak Windy, apa sih visi dan misi Kak Windy di Senat Mahasiswa untuk menjalankan kegiatan kampus nih Kak? Untuk visi misi dari Senat Mahasiswa sendiri sih yang paling kami fokus utamanya itu ialah mengoptimalkan Senat Mahasiswa ini dalam membantu segala kebutuhan yang dibutuhkan mahasiswa. Contoh seperti aspirasi, ataupun bimbingan konseling, ataupun konsultasi terhadap kegiatan-kegiatan Ormawa yang tentunya perlu adanya melibatkan dari pengawasan Senat Mahasiswa. Begitu ya Kak Windy. Berarti banyak nih ya tugas di Senat Mahasiswa itu. Sebenarnya kalau tugas dari beratnya tuh sebenarnya nggak banyak gitu. Cuma kan banyak orang-orang yang berpikir dan punya ekspektasi sendiri bahwasanya Senat ini kayaknya kerjanya berat gitu. Sebenarnya nggak berat. Kita kan di sini hanya mengawasi saja gitu, menunggu konsultasi dari mahasiswa yang ingin konsultasi. Jadi sebenarnya nggak berat kok. Begitu ya Kak. Kemudian soal selanjutnya adalah bagaimana nih peran Senat Mahasiswa untuk dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang ada di kampus nih Kak? Nah, kalau dari Senat Mahasiswa ini tentunya dalam segala kegiatan yang dibuat oleh Ormawa pastinya kita pasti akan selalu mengapresiasi dan mensupport kegiatan-kegiatan mereka. Nah, akan tetapi kan dalam kesuksesan sebuah acara bisa dikatakan sukses itu harus ada peran aktifnya dalam mahasiswa untuk bisa mensukseskan kegiatan tersebut. Maka dari itu Senat Mahasiswa ini sangat mendorong sekali Ormawa-Ormawa untuk bisa membuat suatu kegiatan yang mana kegiatan itu tuh bisa mendorong untuk mahasiswanya berperan aktif di situ. Mungkin dengan mengadakan seminar-seminar yang betul-betul memang dibutuhkan oleh mahasiswa. Begitu ya Kak. Kemudian nih selanjutnya, program kerja apa aja sih yang udah dilakukan oleh Senat Mahasiswa untuk meningkatkan kualitas hidup mahasiswa yang ada di Stain Sultan Abdurrahman ini Kak? Oke, untuk dari Senat Mahasiswa sendiri kan kita nih ada 3 bidang komisi ya. Di Senat Mahasiswa ini ada Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Nah, dari masing-masing ketiga mereka ini sudah membuat segala proker, salah satunya di Komisi 1. Mungkin teman-teman pasti sering nih nengok di grup mahasiswa pasti ada untuk mengisi yang namanya Google Form yaitu aspirasi ya, aspirasi. Nah, lalu dari bilik aspirasi tersebut, Komisi 1 biasanya akan meninjau dan melihat apa sebenarnya nih yang sedang dibutuhkan nih sama mahasiswa gitu kan. Biasanya begitu. Terus untuk dari Komisi 1 sendiri, insya Allah nantinya di bulan depan akan ada suatu gebrakan baru. Wah, gebrakan baru. Ditunggu aja nanti langsung dari Komisi 1 yang jelasin apa itu gebrakan barunya. Terus untuk di Komisi 2, prokernya alhamdulillah untuk sampai sini kemarin kita habis launching Tapsema terkait teknik persidangan. Nah, yang mana kan Ormawa ini diminta untuk tiap-tiap Hima melakukan LKTD ya, latihan pembinaan tingkat dasar. Nah, maka dari itu Senat Mahasiswa memberikan suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut untuk menyeratakan semuanya dari materinya supaya kita ini memiliki satu visi yang sama gitu, mulai dari teknik persidangan, tata cara aksi, dan hal sebagainya. Dan alhamdulillah dari Komisi 2 ini bukan hanya kemarin sudah meluncurkan tentang Tapsema teknik persidangan, tetapi kemarin itu kita sudah merancang tentang Tapsema yaitu kode etik berpakaian.
Mengingat kita kan bahwasannya sekolah tinggi agama Islam negeri ya, perlu menjaga yang namanya berpakaian layaknya menjadi seorang mahasiswa yang tetap berlandaskan oleh Islam, begitu. Mungkin insya Allah nanti tab tersebut akan launching di bulan depan karena kita sedang meminta persetujuan dari pihak kampus. Jadi nanti di tab semanya itu resmi secara langsung diketahui oleh ketua STAIN. Gitu. Begitu ya Kak? Ya, begitu. Kalau untuk di Komisi 3 untuk sejauh ini kita rencana mau ada bikin konten nih. Oh, konten apa tuh? Iya dong, nggak hanya KPI dong yang bikin konten. Karena mahasiswa juga akan bikin konten, yang mana konten ini mungkin kami akan berisi sebuah edukasi buat kepada para mahasiswa yang mungkin mereka ini kan pasti butuh, setiap manusia pasti butuh motivasi dong, butuh semangat, benar gitu. Rencana nanti dari Komisi 3 bakal membuat satu konten yang mengedukasi buat Ormawa. Wah, keren juga ya Kak. Berarti banyak juga gebrakan dari Senat Mahasiswa nih. Ditunggu aja ya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana nih Kak, Senat Mahasiswa itu menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak kampus nih Kak? Gimana tuh? Kalau kami ya dari Senat Mahasiswa itu sangat membuka lebar komunikasi. Yang mana dari ketua sendiri kan selalu setiap rapat evaluasi pasti mengutamakan yang namanya komunikasi. Jadi diminta untuk para ormawa tersebut supaya apapun masalah ataupun kendala mereka dalam berkegiatan ataupun dalam berorganisasi itu tolong dikomunikasikan ke Senat Mahasiswa. Untuk gunanya bukan berarti kami untuk mencampuri dapur mereka sebenarnya, tapi gunanya kami kan di sini sebagai wadah konsultasi untuk mereka gitu kan. Itulah kenapa setiap bulan itu pasti kami akan melakukan yang namanya evaluasi dari Senat sendiri. Di situ kami biasanya membahas tentang apa permasalahan selama sebulan ini di Ormawa gitu. Mungkin dari KPI, mungkin dari MPI yang melakukan kegiatan sebentar lagi kan. Nah itu biasanya mereka meminta saran lah atau minta pendapat untuk kegiatan-kegiatan mereka ini gimana supaya bisa lebih sukses nantinya dan apa aja kendala yang mungkin Senat Mahasiswa bisa bantu. Jadi Senat Mahasiswa ini sangat open buat teman-teman Ormawa yang ingin melakukan konsultasi terkait kegiatan-kegiatan ataupun ada terkendala di masalah proposal tentunya kan. Karena kan sebentar lagi insya Allah dari pihak kampus anggaran kita akan turun nih gitu. Jadi diminta untuk para Ormawa bisa mempersiapkan proposal-proposal mereka. Nah seperti itu ya Kak. Nih pertanyaan terakhir ya buat Kak Windy. Apa nih tantangan kakak dalam menjalankan tugas di Senat Mahasiswa nih Kak? Tantangan sih di Senat Mahasiswa gimana ya, sedikit lumayan berat sih karena kan kakak kan udah 2 periode nih di Senat Mahasiswa. Kemarin di tahun 2024 juga menjabat cuman sebagai Komisi 2. Sekarang ini menjabat lagi menjadi wakil yang mana tugasnya itu lebih berat ya, karena kita harus bisa melihat dan memandang dari 1.000 mahasiswa di STAIN yang mana pasti punya pemikiran, cara berpikir mereka yang berbeda-beda, lalu keinginan mereka yang berbeda-beda. Terus kita harus menghadapi dengan dinamika-dinamika yang terjadi di Ormawa, ada yang emosionalnya yang susah dikontrol, ada yang susah diatur. Itu menjadi suatu tantangan yang berat sih sebenarnya untuk kakak kan, apalagi dengan isinya orang-orang Senat Mahasiswa ini juga gak kalah hebat pemikirannya gitu kan, karena kan kita terdiri dari orang-orang yang pastinya mempunyai intelektualnya itu yang berbeda-beda. Tapi suatu perbedaan itu sih kakak merasa kayak bukan suatu hal yang bisa menghalangi sebenarnya. Justru banyaknya perbedaan pendapat itu berarti akan banyak memunculkan ide-ide baru yang mana nantinya bisa sama-sama memajukan Senat Mahasiswa ini supaya bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan Ormawa menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, nggak hanya untuk di kampus, tetapi bisa mereka implementasikan di masyarakat. Karena kan mahasiswa kan salah satu dari misinya kan ialah pengabdian kan kepada masyarakat. Nah, disitulah peran mahasiswa ini mengajak untuk Ormawa ini bisa tetap mengabdi kepada masyarakat nantinya tanpa ada rasa takut khawatir ataupun insecure nantinya. Walaupun mereka sudah menjadi mahasiswa kan kadang kita merasa kayaknya aku belum bisa nih terjun nih ke masyarakat gitu kan. Padahal kita udah punya bekal gitu, bekal secara akademis, bekal secara aktivis kita sudah diberi.
Lalu itulah jadi tantangan buat senat mahasiswa ini menciptakan mahasiswanya itu yang gak hanya bisa di bidang akademis, tapi juga bisa di aktivis. Wah, bagus banget jawaban dari Kak Windy nih. Selanjutnya kita bakal nanya ke Ketua Komisi 1 kita, itu Kak Dila. Halo Kak, aku ingin nanya nih, soal yang pertama, apa sih fokus dari Komisi 1 di dalam Senat Mahasiswa itu Kak? Jadi kita ini di Komisi 1 ini sebagai wadah atau penampung dari aspirasi baik itu ormawa maupun mahasiswa. Tadi sudah dijelaskan oleh wakil ketua kita bahwa kita tuh sudah mengeluarkan yang namanya form pengaduan. Di situ kita wadahnya itu untuk mahasiswa maupun orang untuk mengadukan apa aja nih yang sekiranya diperlukan untuk kampus, apa aja nih yang mereka mau, terus kekurangan-kekurangannya, karena kita butuh itu, baik dari senat mahasiswa maupun dari pihak kampus, butuh tanggapan kalian, pendapat kalian itu ke depannya kampus ini mau dibawa kemana, gitu loh. Seperti itu ya Kak. Iya, gitu. Selanjutnya Kak nih, bagaimana peran Komisi 1 untuk meningkatkan mahasiswa dalam akademis nih Kak, dalam kegiatan akademis. Peran dari Komisi 1 bagaimana Kak? Ya, jadi kami ini tuh mendukung penuh senat mahasiswa kepada mahasiswa yang untuk memajukan akademis. Jadi tidak hanya aktif di organisasi, karena kan kita ini mahasiswa, tujuan kita ke kampus ini kan untuk menyelesaikannya kan. Jadi tetap apa namanya tuh tidak lari dari tujuan awal lah, tapi tidak juga meninggalkan yang sudah kita ini. Kan dari organisasi itu juga banyak kan ilmunya, nggak hanya apa namanya ini, kita nggak hanya fokus dalam pembelajaran, tapi juga dapat ilmu dari luar. Tuh, itulah sih Kak. Oh, seperti itu ya Kak. Kemudian nih Kak, apa aja nih program kerja yang udah dijalankan oleh Komisi 1 untuk meningkatkan kualitas akademis mahasiswa ini Kak, mahasiswa yang ada di STAIN ini? Yang udah kita itu, ini sih Kak tadi, aspirasi tadi, form pengaduan itu, dari situ sih kita tahu apa-apa aja yang dibutuhkan sama ormawa maupun mahasiswa. Terus yang tadi sudah di-spill oleh wakil kita akan mengadakan seminar terkait apa nih yang terjadi di orang-orang terdekat kita nih. Tuh, jadi seminar ini nggak hanya asal-asalan, tapi ini penting sih. Seminar ini diadakan oleh senat mahasiswa dan kemungkinan pengisinya juga orang-orang hebat. Wah. Jadi untuk teman-teman ormawa atau mahasiswa sebenarnya wajib sih datang, karena itu nggak hanya sekedar seminar yang hanya datang duduk, nggak, kita di situ membuka wadah penuh untuk kita sharing di sana nanti. Apalagi ini sih lebih ke terkaitan perempuan ya, Win? Iya, intinya kita pasti mengadakan seminar yang tentunya terkait isu-isu terbaru nih, kan, yang lagi apa namanya tren di masyarakat nih apa nih kan gitu. Melihat dari banyaknya kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, dari situlah kami akan mengadakan seminar yang pastinya tentang perempuan. Kalau tentang perempuan pasti udah terdetek nih apa nih gitu. Iya, benar banget. Dan itu pun sebenarnya nggak hanya untuk perempuan. Ini masalah yang terjadi itu kan semua gender sih. Iya, benar banget. Jadi kita nih sama-sama saling jaga lah gitu. Seperti itu ya Kak. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran dari Komisi 1 untuk menyelesaikan masalah pada mahasiswa di bidang akademis Kak? Masalah yang dalam Akademis ya? Itulah tadi kan, karena kita membuka penuh komunikasi, jadi apapun yang misalnya mahasiswa terkait apa, kadang misalnya entah itu fasilitas, itu kan mempengaruhi kan mood kita untuk datang ke kampus. Tuh, jadi kita membuka komunikasi penuh, tidak harus dari aspirasi itu. Kalau memang ada teman-teman yang mau hubungin langsung dari senat mahasiswa nggak masalah. Apalagi saya pribadi dari Komisi 1 tuh kami membuka inilah komunikasi penuh kepada semua mahasiswa untuk membahas apa aja sih yang mau kalian bahas. Sama kita kan ada bimbingan konseling, insya Allah itu kemungkinan disahkannya itu di-sharing ke teman-teman itu bulan depan sekaligus dengan seminar itu diadakan. Istilah kita nanti ngasih tahu kalau bahasanya inilah kita dari kampus ada produknya nih. Kan kita nih mahasiswa tuh banyak masalahnya, entah itu masalah pribadi atau masalah akademis ya kan. Jadi itu kalau buat teman-teman itu jangan ngerasa sendiri, karena kita di kampus nih punya wadahnya, jangan ngerasa sendiri. Wah, jadi senat mahasiswa bekerja sama dengan pihak kampus, yaitu bimbingan konseling yang mungkin nanti akan kami sebarkan waktu seminar itu. Wah, begitu ya Kak. Kemudian nih, soal yang terakhir untuk Kak Dila.
apa nih untuk next nih, apa rencana kakak untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di bidang akademis rencananya di Komisi 1? Komisi 1 Benar. kami ini mau mengadakan itu tadi Kak, seminar-seminar tadi. Mungkin sebenarnya tidak hanya mungkin satu, tapi mungkin nanti ada beberapa lagi yang sekiranya itu kami menampung dari aspirasi tadi. Apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam akademis maupun non akademis ya, tentunya itu sih. Nanti mungkin kami lihat itu menampung, melihat, menimbang dari aspirasi tadi. Makanya saya mau mengajak nih teman-teman untuk ayo isi gitu aspirasi. Ini kita punya loh produknya untuk kalian bebas berbicara apapun tapi tidak meninggalkan ini sih kata kamu juga. Intinya tuh dari Komisi 1 ini mereka ini memberikan suatu program kerja itu tergantung dari isi aspirasinya gitu. Berangkat dari aspirasi. Jadi kita tuh berangkat dari apa yang sebenarnya mahasiswa butuhin. Misalkan mahasiswa butuh nih buat apa seperti perbaikan di kampus atau gimana. Nah, itu akan kami tampung lalu akan kami eksekusikan bersama ketua STAIN. Menyampaikan langsung ke ketua STAIN apa yang sebenarnya mahasiswa resahkan selama ini, mungkin seperti parkiran ataupun di kebersihannya, bahkan di kantin. Insya Allah ketua STAIN itu juga sudah memberikan sedikit pencerahan lah gitu kan kepada kami mahasiswa ataupun mahasiswa yang lain, bahwasannya adalah sedikit gambaran dari ketua STAIN. Emang rencananya kantin kita itu nanti akan berpindah. Nah gitu, jadi insya Allah teman-teman tidak akan ini lagi ya terusik dengan ketika ada hujan badai halilintar. Nggak perlu khawatir nih, sepatu-sepatunya akan tercelup-celup. Jadi yang penting kita sama-sama mendoakan dan tentunya saling menjaga fasilitas yang ada di kampus gitu. Kan kita yang pakai tiap hari, seharusnya kita juga harus pandai menjaganya. Gimana barangnya itu supaya bisa tetap terawat sampai generasi-generasi berikutnya. Gitu sih Kak Najwa. Wah ini jawabannya itu sangat-sangat super informatif dan menginspirasi kita. Teman-teman, semoga dengan dari jawaban-jawaban dari Kak Dila dan Kak Windy itu dapat membuka mata mahasiswa agar lebih aktif terlibat di seluruh kegiatan yang ada di kampus. Seperti itu ya Kak? Amin. Jikalau ada ingin yang ditanyakan, boleh langsung nanti ditanyakan langsung ke Kak Windy ataupun ke Kak Dila ya teman-teman. Nah, cukup di sini aja nih Kak podcast kita sampai hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay tune terus di YouTube KPI, jangan lupa subscribe kita dan see you, dadah, Bye-bye.